Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Allah itu sebuah misteri. Tidak ada satu orang pun bisa mengetahui pikiran Tuhan yang presisi ya, yang tepat, yang hakiki. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mengenal Allahnya. Itu betul-betul kenal dari hati ke hati yang terdalam, mengetahui segala sesuatu seperti yang Allah punyai, atau Allah miliki, atau apa yang Allah ingini. Seakan-akan Allah memang buat semua itu misteri, saudaraku. Tapi memang begitu, karena otak kita yang segede bakpao, nggak mungkin bisa menyerap pengetahuan tentang Allah dengan baik. Sehingga nggak boleh satu orang pun yang mengatakan pendapatnya itu yang benar atau paling benar, atau yang memaksakan pendapatnya itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Siapapun orang itu, saudaraku. Ya, Alkitab itu menyatakan bahwa di dunia ini nggak ada yang benar, kita cuma dibenarkan. Sebagai contoh, Saul dan Daud. Daud itu hidupnya nggak karuan, saudaraku. Daud itu memimpin kerajaan yang diterimanya dari Saul, itu banyak panglimanya memberontak. Daud itu nggak bisa memimpin kerajaan. Tapi Daud Tuhan izinkan 40 tahun memimpin kerajaan Israel. Yang dimana Tuhan yang dirikan. Ya. Saul, orang yang dipilih Allah untuk yang awal membangun kerajaan Israel, diserahkan ke tangan Saul. Dan Saul berhasil loh, saudaraku. Karena setelah diterima Daud, kerajaan Israel itu kerajaan yang kuat. Berhasil dalam ekonomi, karena menang perang terus, mendapat hasil jarahan yang banyak, lalu membangun tentara yang luar biasa, ya, dari orang yang ditawan sana sini ketika zaman hakim-hakim. Sebelumnya itu adalah awalnya dari budak di Mesir, lalu hidup 40 tahun di padang belantara, di padang gurun, di mana hidup dari belas kasihan Allah, pemeliharaan Allah, dididik Allah, lalu hampir semuanya gugur. Yang masuk akhirnya menjadi menang perang karena dipimpin Yosua yang taat terhadap perintah Tuhan dalam setiap peperangan. Cuman kalah satu kali di Ai, saudaraku, karena Yosua tidak tanya Tuhan. Nah, setelah itu orang Israel menduduki tanah perjanjian, menyembah berhala, akhirnya ditawan oleh kerajaan-kerajaan di tanah Kanaan. Ya, maka Allah memanggil para hakim-hakim. Setelah itu orang Israel meminta raja, maka dipilihlah Saul. Saul anak orang berada, ya, yang mengembalakan lembu. Lembu itu kan hewan yang paling mahal, salah satu hewan yang paling mahal di Timur Tengah, selain onta ya, saudaraku ya. Nah, Saul minder. Awalnya ketika dipilih, dipanggil dia sembunyi. Ketika ditabiskan sembunyi, ketika dilantik sembunyi. Ternyata Allah tidak salah panggil Saul. Saul orang yang memulai berdirinya sebuah negara, dia yang bangun atur semua kabinet, dari kabinet ekonomi, kabinet perang, ya, menteri-menteri pembangunan, menteri-menteri yang membawai pekerjaan umum, istana negara dan sebagainya, termasuk menteri-menteri peperangan, karena menang terus. Salah satu yang terkenal itu bernama Abner bin Ner, saudaraku. Dan Saul tidak pernah dilawan, ditentang, diberontak oleh panglimanya. Saul bersih pemerintahnya, dan Saul tidak mengambil harta kerajaan dengan semenang-menang. Saul itu bersih, saudaraku, kelakuan dalam pembangunan Israel, karena ketika diserahkan kepada Daud, berikut kekayaannya. Sehingga istri-istrinya termasuk kekayaan tuan Daud. Allah berbicara itu ketika Nabi Nathan diutus. Kekayaan tuanmu
harta milik tuanmu. Saul itu menetapkan hidupnya itu cuma berperang, berjuang demi negara. Saul itu pejuang, saudaraku. Dan selanjutnya Saul dalam keluarga nggak ada skandal. Anak-anak Saul menjadi hebat-hebat, menjadi panglima-panglima perang yang mati dalam peperangan. Anaknya yang perempuan Mika itu menikah baik-baik, dinikahkan dengan Daud. Ya, nggak pernah minta cerai dari Daud. Keluarga ini keluarga yang santun, sopan, hebat, berhasil, luar biasa, terdidik, intelek, ya terhormat dan sebagainya. Saul membangun rumah tangga yang luar biasa bagi keluarganya. Dan istri-istrinya tidak pernah ada bermasalah. Anak ini tidak ada bermasalah. Jadi Saul itu betul-betul membangun negara Israel. Lalu Saul itu membuat kuat dan makmur kerajaan Israel. Saul juga membangun rumah tangganya dengan damai sejahtera, dengan kasih, dan dengan menjadi seorang ayah yang baik. Saul adalah seorang raja yang baik. Saul selalu pergi berperang. Sebaliknya Daud itu berbeda. Pada awalnya Daud itu baik, tapi ketika sudah menang perang, ya, malah dia sendiri yang menghancurkan kerajaan yang dibangun oleh Saul. Daud diberikan Allah 30 tua-tua gunung yang turun. Salah satunya Uriah. 30 panglima perang yang luar biasa Tuhan kasih, memperkuat Daud. Sehingga Daud menjadi lebih hebat dari Saul. Saul tidak terkalahkan. Saul membangun sendiri tentara. Daud dibantu Tuhan 30 panglima perang yang hebat-hebat. Barang jadi, udah jadi panglima langsung tanpa pendidikan. Dikirim ke orang-orang hebat sama Tuhan. Daud mendapatkan kasih karunia, Saul mendapat kasih karunia. Saul membangun dengan kemampuan yang Tuhan berikan, Daud itu mendapat pertolongan Allah. Saul hidup benar, Daud hidup tidak benar. Karena ketika menang perang, akhirnya Daud malas. Saul seumur hidupnya berperang sampai akhir hidupnya. Daud ketika dia sudah menang, dia nggak mau perang, malas di istana, foya-foya, minum-minum, didatangi raja-raja yang ditaklukkan oleh panglimanya, salah satunya namanya Yoab. Ada 3 triwira, ada 30 triwira. Hebat-hebatnya tuh orang-orang yang Tuhan kirimkan, orang-orang hebat banget. Daud hidup foya-foya, tidurnya larut, sampai malam, bangun siang hari. Karena ditulis, pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas sotoh. Pada waktu siang hari. Karena dia bisa lihat, namanya Batseba mandi. Daud tidak pergi berperang, karena pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud mengutus Yoab pergi berperang. Pada zaman itu, kalau musim raja-raja pergi berperang, seorang raja harus memimpin peperangan. Saudaraku, Daud tidak. Daud itu suka pesta, sehingga anak-anaknya suka pesta. Absalom itu mengadakan pesta untuk membunuh namanya yang memperkosa adiknya. Saudaraku, yang namanya Amnon. Amnon ini yang memperkosa adiknya dibunuh sama Absalom ketika diundang pesta. Jadi anak-anak raja itu mengikuti ayahnya. Memang kepala keluarga itu menjadi contoh buat anak-anaknya. Ketika Anda gemar berfoya-foya, anak-anakmu kan berfoya-foya nanti. Gitu saudaraku. Ya, sederhana aja. Nah, Daud itu berfoya-foya, dia ngundang pesta, mabok anggur, wah, main perempuan. Daud ketika menjadi berhasil, ketika Tuhan buat berhasil, Tuhan kirimkan panglima-panglima perang yang lebih tangguh daripada Saul. Saul berhasil, Daud lebih berhasil. Saul tetap memimpin peperangan sampai akhir hidupnya. Saul tetap berkeluarga dengan baik. Saul tetap mengelola kerajaan dengan baik. Tapi kalau Daud tidak mengelola kerajaan dengan baik dan anak-anaknya tidak dididik dengan baik, Daud itu orang penuh dosa, nggak karuan hidupnya, saudaraku. Sebenarnya Daud itu mesti dibuang sama Allah. Tapi tidak, Saul yang dibuang. Coba saudaraku renungkan ini. Lalu Daud melihat seorang perempuan, tahu istri panglimanya tetap ditidurin sama dia.
Bahkan panglinganya dibunuh sama dia. Ini model apa pribadi seperti gini? Sama dengan Abraham yang menyerahkan istrinya yang dari rahimnya nanti lahir keturunan yang dijanjikan Allah, itu diserahkan laki-laki lain. Ini laki-laki model apa ini? Orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan namanya Bani Israel, janji Allah ada pada istrinya serahkan ke laki-laki lain. Ini orang nggak tanggung jawab dengan janji Tuhan. Saudaraku, di dalam street justice, teologi jalanan, kita belajar sisi yang lain. Sisi behind the scene, di balik layar itu yang tertulis, yang tersurat itu, ada berita yang tersirat, yang kita bisa tangkap itu. Yaitu kegelapan, black hole, lubang-lubang gelap dari sisi manusia, setiap orang yang ditulis di Alkitab. Yesus ditulis terang-terangan ketakutan setengah mati, menghadapi salib di Taman Getsemani, sampai keringat keluar darah, harus berdoa 3 kali, nggak bisa bangkit, ditolong malaikat, diberi kekuatan, baru bisa jalan. Yesus menjadi manusia seutuhnya, 100% manusia, 100% ilahi. Dan Alkitab menyatakan bahwa 100% kita ini manusia seperti Yesus, dan kita bisa salah. Tapi kenapa salah itu membawa Saul ke neraka? Padahal Saul itu hidup benar, Daud itu nggak karuan, Abraham apalagi nggak tanggung jawab. Ketika istri tua marah, istri muda dibuang gitu aja, dikasih cuma air seguci, pergi. Anaknya diusir, anak kandung diusir, tanpa menoleh. Tetap dia itu foya-foya aja di kemahnya. Ismail diusir gitu aja, sampai itu anak mau mati, harus Tuhan tolong. Karena ada janji Tuhan di Ismail. Hagar sampai nggak berani lihat anaknya yang kelepak-kelepak betul, waduh kelimpungan atau sudah kelojotan mau mati karena kehausan. Abraham tenang aja di kemahnya, kaya raya. Ini laki-laki model apa ini? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Pikiran Allah tidak terselami. Rasul Paulus tulis, siapakah yang pernah menjadi penasehat untuk Allah? Kalau secara hukum manusia, secara pikiran manusia, setelah hati nurani manusia, gak bisa dong orang seperti itu. Saul yang mesti dipilih. Yudas itu ketika minyak narwastu ditumpahkan, dia protes, itu dijual bisa untuk orang miskin. Kenapa kok dibuang sia-sia? Yesus mestinya lakukan itu. Tapi Yesus enggak. Perbuatan ini akan jadi peringatan selama-lamanya untuk aku. Wow. Tuhan boros ternyata. Tuhan ternyata mengakomodir kesalahan. Abraham dengan Daud. Saul ditolak. Coba saudaraku renungkan. Inilah teologi jalanan yang kalau kita angkat sebenarnya yang baik-baik saja. Bapak orang percaya kita ceritakan, kita khotbahkan, kita saksikan. Bagaimana Abraham itu percaya pada Tuhan, juga diberkati, Tuhan hidup kaya raya. Ya, Daud itu orang cinta Tuhan, biji mata Allah. Tapi sisi lain, behind the scene, di balik layar itu, apakah Allah tidak pandang? Allah pandang itu. Kegelapan hati seorang anak manusia di dalam perbuatannya. Black hole. Apa Allah tidak tahu? Tahu. Itulah teologi jalanan yang tidak bisa dijabarkan, saudaraku. Belum lagi perempuan Samaria yang hidup kumpul kebo, dipakai sebagai penginjil untuk memberitakan, menyelamatkan banyak orang di Samaria. Sehingga mereka datang kepada Yesus, diselamatkan. Dari seorang perempuan yang kumpul kebo, kenapa nggak pilih orang lain sih? Imam-imam sih, orang benar sih. Kenapa mesti pilih orang-orang kotor begini? Bahkan Yesus berdiri berhadapan dengan orang yang terang-terangan berzina. Terang-terangan ketangkap basah, nggak bisa lari lagi. Udah pasti salah, maka sama imam-imam, sama ahli Taurat, musuh-musuh diperhadapkan dengan Yesus. Menurut kamu perempuan harus diapain? Udah nggak bisa lari. Tapi ingat, ketika perkara itu di hadapan Allah, dan perempuan ini diam, cuman menangis, menerima hukuman, merendahkan diri, Tuhan bekerja. Doa orang berdosa yang merendahkan diri,
lebih baik daripada doa orang benar yang congkak tinggi hati. Saudara harus ingat ini. Saul dengan congkak menjawab setiap firman yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Saul selalu memberikan alasan. Perempuan ini enggak, dia terima hukuman mati, dilempari batu. Dan Yesus hadir untuk bela. Karena perkara ini dibawa ke hadapan Yesus. Sehingga kita ketika menghadapi kesalahan, kita menghadapi orang bersalah, kita bawa ke hadapan Yesus. Kita jangan bawa diri kita punya alasan. Merendahkan diri, siap terima hukuman. Sehingga Allah jatuh hati terhadap yang namanya Yedijah, yang namanya Salomo. Ketika anak itu lahir, anak dari seorang perempuan yang berdosa, yang berselingkuh, meninggalkan suami yang baik, berselingkuh dengan namanya laki-laki lain, walaupun itu seorang raja, terus pulang ke rumah, sudah selingkuh pulang ke rumah. Bajingan perempuan ini, pecina. Tapi kenapa Allah pilih anaknya? Bukan anak Mikal, perempuan baik-baik dari keluarga raja, bukan istri-istri yang lain, Abigail, perempuan bijaksana. Kenapa mesti anaknya namanya Batseba, perempuan yang kotor, perempuan yang berselingkuh? Itulah street justice, itulah teologi jalanannya Allah. Saudara harus sadar ini, bahwa kebenaran hakiki hanya milik Allah, dan itu terselubung oleh sebuah misteri. Walaupun kita tahu firman Tuhan dan kita buka yang tersurat, yang indah-indah, kita khotbahkan, oke, asik, itu kebenaran. Tapi ingat, jauh di dalam lubuk hati kita, jauh di dalam diri kita, jauh di dalam hati kita, ingat, kita tidak pernah bisa mengenal Allah seutuhnya. Saul seorang pejuang, ditolak Allah. Daud seorang yang foya-foya. Abraham seorang yang gemar hidup dalam kenyamanan. Daud gemar berfoya-foya. Saul gemar berjuang seumur hidupnya. Tapi Saul yang ditolak Allah. Sampai akhir hidupnya Tuhan tidak mau ditemui Saul. Sampai akhir hidupnya Saul harus bunuh diri karena kekalahan di akhir hidupnya. Daud dan Abraham menghadapi masalah banyak akibat perilaku mereka. Orang berdosa. Tapi mereka diterima Allah. Yang satu jadi biji mata Allah, yang satu jadi namanya Bapak orang percaya. Allah angkat demikian mulianya. Sehingga hari ini teman-teman, kita orang-orang berdosa, kita semuanya dibenarkan. Hendaklah kita nggak usah tinggi hati dengan kebenaran kita. Doa orang berdosa lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang berdosa itu ketika berdoa pada Tuhan, dia merendahkan diri, dia minta ampun. Daripada doa orang benar yang hidupnya congkak dan tinggi hati. Orang berdosa merendahkan diri, timbul belas kasihan Allah. Orang benar yang tinggi congkak hati dimusuhi Allah. Mata yang sombong yang dibenci Allah. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar street justice, teologi jalanan. Allah adalah sebuah misteri. Kebenaran hakiki milik Allah, bukan milik kita. Tetapi terlebih lagi, terlebih baik, kita terus berjalan bersama Allah. Apapun yang diperbuat orang lain, biarkanlah itu urusan Allah. Apapun yang diperbuat oleh kita, bela antara kita dengan Tuhan. Karena apapun itu, Allah itu adalah Allah pribadi. Allah menjadi pribadi kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita melakukan segala sesuatu taat kepada Allah, mendekat kepada Allah minta ampun seperti Daud, tetap taat dan setia seperti yang namanya Abraham, dalam sejuta kesalahan, dalam sejuta dosa yang diperbuat mereka, mereka datang pada Tuhan dengan rendah hati, daripada mereka yang datang pada Tuhan merasa diri benar, hidup dalam tinggi hati dan kecongkakan orang benar, seperti Saul yang tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Loh, saudaraku, Saul tidak menyembah berhala, Saul tidak menyingkirkan bait Allah. Loh. Saudaraku, bukan bait Allah, tabut Allah
Saul tidak menyingkirkan itu. Saul bahkan melarang berhala-berhala, cenayang, dukun-dukun. Saul terlihat hidup benar, tapi Saul tidak taat terhadap perintah. Saul mengelola perusahaannya, kerajaan, sebagai seorang raja, menjadi nyanya dia dengan segala kapasitas dia, dengan segala kekuatan dia. Bukan salah, tetapi Saul tidak taat pada perintah. Sebagai contoh, ketika Saul memenangkan perang terhadap suatu suku, di mana Allah berbicara, hasil rampasan dari suku itu yang terbaik musnahkan. Lalu rajanya bunuh. Saul tidak lakukan, karena hasil rampasannya itu bagus, lembu-lembu tambun, dibagi pada rakyat miskin. Kan tidak salah, saudaraku. Saul bicara, itu aku berikan pada rakyat yang miskin. Raja Agag belum aku bunuh. Saul tidak taat terhadap perintah. Akhirnya Saul ditolak sama Tuhan. Roh Tuhan undur dari Saul. Daud ditegur sama Tuhan. Keras, dibunuh anaknya sampai mati. Daud tetap merendahkan diri, tetap taat kepada Tuhan. Setelah anaknya mati, Daud berurap masuk ke bait Allah, mempersembahkan korban, berdoa pada Tuhan. Abraham ketika diminta Ishaknya mau dibunuh sama Allah, diserahkan. Taat dan setia itu akan teruji ketika Allah memberikan perintah kepada kita. Taat dan setia itu akan teruji ketika Tuhan menghukum saudara dan saya. Saul, ketika Samuel memberikan teguran, Saul memberikan alasan, tetap pada pendirian dia bahwa saya benar, Allah tidak benar. Di situ Saul makin menjadi-jadi, makin rusak, karena Allah tidak turut bekerja. Roh Tuhan undur dari kehidupan Saul, sehingga Saul melakukan segala sesuatu dari dirinya. Saul tetap menang karena Tuhan lengkapi Saul, Tuhan sertai Saul dengan kemampuan dirinya, talenta dia, kekuatan dia, kepandaian dia, segala sesuatu termasuk intelektual dia, seorang yang terhormat. Saul itu orang yang luar biasa, saudara. Cakep, terampil, pandai, dan terhormat. Saul tidak melakukan hal yang tidak terhormat. Beda dengan Daud. Tetapi Saul ketika mendapat perintah, lalu mendapat ujian, ditegur Allah, Saul tetap pada keputusannya, tidak berbalik mengikuti teguran Tuhan. Daud ketika melakukan kesalahan, Tuhan utus Nabi Nathan menegur dia. Daud menenangkan diri dan Allah hukum dia. Ketika hukuman dinyatakan, ketika hukuman dijalankan, Daud itu luar biasa terluka. Tetapi setelah semua selesai, Daud berurap, Daud masuk ke dalam bait Allah. Daud berdoa pada Tuhan. Daud tidak menjauh dari Tuhan hatinya. Abraham ketika Ishak diminta, sedihnya luar biasa, tapi tetap taat dan setia memberi kepada Tuhan. Seperti di awal, Daud dan Abraham tidak berubah, tetap sama seperti di awal. Saul berubah ketika sudah menjadi berhasil dan berkuasa, menjadi kaya dan sukses. Hati-hati saudaraku, setiap keberhasilan akan diuji. Bukan hanya setiap kita awal mengikut Tuhan, tapi ketika kita sudah menerima perjanjian Tuhan, kita sudah diangkat, kita sudah dibuat berhasil. Apakah hati kita melekat kepada diri kita sendiri? Atau hati kita melekat pada kekayaan yang Tuhan beri? Atau hati kita melekat pada kemampuan yang kita miliki? Sehingga kita mulai tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mulai tidak taat. Dan kita mulai berbantah sama Tuhan. Sehingga membuat roh Tuhan undur dari hidup kita. Yang akhirnya tidak ada teguran. Sampai akhir hidup kita, baru kita
mendapatkan masalah yang membawa kita masuk dalam neraka yang kekal.